Assalamualaikum anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kondisinya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya, apakah Ananda sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah, Bu. Ya. Sebelum belajar, lebih baik kita berdoa dulu ya, agar mata pelajaran atau materi hari ini bisa kita terima dan kita bisa memahaminya. Ibu minta dulu kepada ketua kelasnya dulu. Poniman, dimulai berdoanya ya. Baik, Bu. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Ananda Poniman. Ya, sekarang kita hari ini akan belajar mengenai tema 5 mengenai ekosistem. Subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Pembelajaran kelima ya. Itu muatannya ada bahasa Indonesia dan IPA. Ayo sekarang kalian mengamatin. Nampak slide ibu, nak? Orang besar, Bu. Slide ibu yang besar nampak? Orang besar, Bu, tampilannya. Besarkan sedikit, Bu. Oh, besarkan dikit ya. Bentar ya. Ini ibu besar nggak nyampe ya? Nampak, Bu. Cuman kecil loh, Bu. Nggak, ibu share screen nggak nampak? Nampak, Bu. Ya, nampak, Bu. Cuman kurang besar sedikit. Ya, bentar ya, nak. Oke. Sekarang kita mengamati gambar ya, nak ya. Di situ ada gambar apa aja, nak? Ayo, Nina, Indi, Maulida, gambar apa ini? Gambar apa itu, Bu? Sungai. Sama gunung-gunung. Gambar sungai. Ya, Gambar Bu. kalau gambar sungai berarti itu ada namanya ekosistem sungai, ya kan? Kemudian kalau yang gambar pohon-pohon ini kira-kira gambar apa? Kan, Bu. Gambar hutan, bener. Kalau gambar hutan itu berarti tentang ekosistem ya. Ya, hari ini karena kita belajarnya mengenai ekosistem, tahukah kalian mengenai ekosistem? Apa itu ekosistem? Belum, Bu. Oh, belum tahu ya. Kemarin kita sudah belajar loh. Makanya kemarin dipelajarin ya. Ekosistem itu adalah suatu tempat di mana makhluk hidup itu tinggal atau hidup ya. Jadi dari ekosistem hutan, ekosistem sungai, dan ekosistem tundra, kira-kira hewan apa yang bisa ada di situ ya? Siapa yang tahu? Kalau di hutan kira-kira hewannya apa? Ada harimau, Bu. Oh, ada harimau. Kemudian ada apa lagi? Jangkrik, Bu. Oh, jangkrik. Apakah sama dengan ekosistem yang ada di sungai? Di sungai nggak ada harimau, Bu. Oh iya, ternyata ekosistem hutan, ekosistem sungai, dan ekosistem tundra itu hewannya tidak sama ya. Karena mereka sesuai dengan ekosistemnya yang sesuai dengan suhunya, iklimnya, tempat tinggalnya ya. Jadi hewan-hewan itu sesuai dengan tempatnya atau sesuai dengan ekosistemnya. Kemudian, tahukah kamu persamaan dan perbedaan antara jenis satu ekosistem dengan ekosistem lain? Tahu? Ayo anak ibu. Belum, Bu. Oh, belum.
Kalau persamaannya bisa nanti kita lihat dari yang tadi Ibu bilang ya, dari suhunya, dari tempat tinggalnya. Kadang kalau misalnya suhunya itu dingin, maka ada beberapa hewan yang sama bisa hidup di tempat tersebut. Sama juga dengan yang misalnya iklim tropis, maka ada beberapa hewan tropis yang bisa hidup di tempat yang ekosistemnya berbeda, tapi hewannya sama gitu ya. Jadi tergantung dengan iklimnya. Kemudian, apakah mereka saling bergantung satu dengan yang lain? Kira-kira mereka saling bergantung tidak dengan yang satu dengan yang lain? Maksudnya hewan yang satu dengan hewan yang lain, atau hewan satu dengan tumbuhan yang ada di sekitarnya. Apakah mereka mempunyai hubungan? Iya, Bu. Iya. Contohnya hubungan seperti apa ya, Nurmala? Halo, Nurmala. Nah, mungkin maksud Nurmala gini ya. Mereka itu saling bergantung karena tidak ada satupun makhluk hidup di dunia ini yang hidup tanpa orang lain atau makhluk lain. Bisa juga kita itu tergantung dengan abiotik maupun biotik. Nah, terus kemudian mengapa mereka harus saling bergantung? Karena mereka itu saling membutuhkan, tidak ada yang bisa hidup sendiri. Mereka itu saling menggantungkan. Jadinya kita butuh, manusia butuh tumbuhan, tumbuhan butuh manusia, manusia juga butuh matahari, air, tanah. Jadi di dunia ini, di bumi ini, semua makhluk hidup itu saling bergantung karena tidak ada yang bisa hidup sendiri. Ya, Nak? Nah, jadi dari teks, dari tadi hubungan manusia itu, Ibu akan menyajikan satu teks. Ini adalah teks mengenai non-fiksi. Tahu anak-anak teks non-fiksi? Halo, anak Ibu? Ya, Bu. Nggak tahu kok. Nggak tahu ya, Nak ya? Enggak, Bu. Ini adalah salah satu contoh teks non-fiksi ya. Coba siapa ya yang mau membacakan teks yang Ibu tampilkan? Ayo, siapa yang mau membacakan teks yang Ibu tampilkan? Saya, Bu. Ya, baca coba Ibu apa? Maulida. Dari atas, Bu. Iya, dari atas. Nah, dari judulnya dibaca coba ya. Oke, Bu. Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Semua makhluk hidup memiliki kebergantungan yang saling mengisi antara yang satu dengan yang lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Demikian juga hewan. Makhluk hidup juga membutuhkan tanah, udara, air, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Di sekeliling kita dijumpai banyak bentuk saling kebergantungan antara manusia, hewan, dan tumbuhan, juga dengan komponen tak hidup lain. Di dunia terdapat berbagai jenis ekosistem, baik ekosistem air maupun ekosistem darat. Di dalam ekosistem terjadi interaksi atau hubungan yang saling membutuhkan antara makhluk hidup dan antara makhluk hidup dengan komponen apa tuh? Tak hidup, ya. Tak hidup nih ya. Ibu. Iya. Jadi dari teks yang sudah Ibu sajikan ini, kira-kira informasi apa yang kita dapatkan? Nah, ini ya. Tadi bisa kita lihat. Yang pertama itu, semua makhluk hidup saling bergantung, baik terhadap komponen biotik maupun abiotik. Yang mana itu komponen biotiknya? Ayo, yang mana komponen biotiknya?
Anak ibu. Anak ibu, mana nih ya suaranya? Ibu. Nah, dari teks ini coba kalian lihat komponen biotik kira-kira yang mana ya? Manusia, Bu. Hewan. Iya, pinter, bagus sekali Nurmala. Ya, komponen biotik itu adalah komponen yang hidup ya. Contohnya itu adalah manusia, hewan, tumbuhan. Kemudian, yang selanjutnya komponen abiotik itu yang mana? Saya, Bu. Ya, coba Poniman. Ada tanah, udara, air, matahari, dan lain-lain. Oke, pinter. Iya, komponen abiotik itu adalah komponen yang tidak hidup. Contohnya tadi yang disebutkan dengan anak Poniman ya, tanah, udara, air, dan matahari. Antara makhluk hidup atau semua makhluk hidup itu saling bergantung antara komponen biotik dan komponen abiotik. Tadi dari teks yang Ibu sajikan ini akan kita dapatkan informasinya. Dari data informasi yang sudah kita dapat, nanti kan kita buat menjadi teks non-fiksi. Ayo sekarang non-fiksi. Nah, teks non-fiksi Gak ada suaranya, Bu. Terputus, Bu. Lempar rumah ya. Aduh, Bu Bibi, terputus rumahnya itu, Bu. Terputus rumahnya itu, Pak. Kayaknya Bu Maya keluar ya? Iya, Bu. Terlempar, Bu. Iya. Kita tunggu sebentar. Maaf ya anak-anak, tadi jaringan Ibu lagi terputus. Ibu share ulang ya. Baik, Bu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, Ibu sambung ya tadi penjelasannya. Tadi
sudah kita baca mengenai teks non-fiksi, yang mana teks non-fiksi itu merupakan tulisan yang bersumber dari hasil pemikiran atau pendapat dari penulis yang dikembangkan berdasarkan data pendukung atau suatu peristiwa yang terjadi. Contohnya seperti tadi ya, yang yang Ibu share. Nah, jadi teks-teks non-fiksi itu ciri-cirinya bahasanya formal atau baku, yang mana bahasanya itu sesuai dengan IID atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disempurnakan, bukan pakai bahasa-bahasa sehari-hari. Kemudian yang kedua, bahasanya denotatif, yaitu bahasa yang sebenarnya. Jadi tidak boleh bahasa seperti umpama atau bahasa hiasan, itu nggak boleh, dia harus yang denotatif, yang maknanya itu adalah makna yang sebenarnya. Yang ketiga, isinya berkaitan dengan fakta atau aktual, di mana teks-teks yang disajikan itu berdasarkan dari fakta-fakta yang telah kita cari, berdasarkan buku, berdasarkan berita, berdasarkan buku-buku dari yang sudah ada gitu ya. Kemudian yang keempat, tulisannya bersifat ilmiah. Nah, bersifat ilmiah ini maksudnya sudah ada diujikan gitu, bersifat sudah ada memang jelas gitu kan, maksudnya apa. Kemudian yang kelima, isinya diambil dari yang sudah ada atau penemuan. Nah, tadi Ibu bilang itu berdasarkan dari buku-buku. Jadi kita nggak boleh asal-asal nih buat teksnya. Kita harus tahu apa ya informasinya, apa yang terdapat dalam teks itu. Kemudian kita buat lagi dengan apa? Dengan pendapat kita atau dengan bahasa kita. Yang mana bahasa kita? Yang formal, bukan yang biasa-biasa yang kita sehari-hari, tapi menggunakan bahasa yang formal atau baku, ya nak ya. Nah, dari hubungan antara makhluk hidup tadi, sekarang kita belajar mengenai simbiosis. Tahukah kalian mengenai simbiosis? Ayo, Maulida, tahukah kalian mengenai simbiosis? Normala. Mana nih anak ibu nih, kok nggak ada suaranya? Ibu, Tahukah kalian mengenai simbiosis? Tidak tahu ya? Kalau tidak tahu, tidak tahu ya? Kalau tidak tahu, yuk kita nonton video dulu. oke Bu. Suaranya Bu nggak terdengar. Suaranya ya? Saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, teman-teman mampu mengetahui pengertian dari simbiosis. Kemudian yang kedua, teman-teman mampu mengetahui macam-macam simbiosis dalam sebuah ekosistem. Nah, teman-teman, di sini ada yang tahu apa yang dimaksud simbiosis itu? Simbiosis merupakan hubungan timbal balik yang terjadi antara dua dan sama.
contoh yang kedua yaitu kupu dan lebah dengan bunga. Nah, teman-teman, dalam hubungan ini, kupu-kupu atau lebah tidak memiliki satu sisi yang berhak diuntungkan karena mendapatkan saling berpotensi dan mendapatkan manfaat atau keuntungan serupa yaitu dengan simbiosis mutualisme. Dalam hal ini, keberadaan kupu-kupu dan lebah membantu bunga dalam proses penyerbukan. Yang ketiga, yaitu manusia dengan bakteri. Nah, teman-teman, dalam hal ini, bakteri yang dimaksud adalah bakteri E. coli yang akhirnya sisa manusia. Nah, teman-teman, dengan adanya bakteri ini di dalam tubuh manusia dapat mengurangi pertumbuhan bakteri jahat dan mempercepat proses pembusukan di dalam usus sisa. Sedangkan bakteri E. coli sendiri mendapatkan keuntungan karena bisa mendapat makanan dari sisa-sisa makanan pada usus sisa manusia. Oke, yang pertama simbiosis mutualisme. Ibu stop dulu ya videonya ya. Nah, tadi udah kalian tonton. Simbiosis mutualisme itu merupakan apa, Nak? Ayo tadi apa? Anak Ibu. Hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara dua makhluk hidup. Iya, coba contohnya tadi apa? Yang pertama. Ayo, tadi apa yang memperhatikan? Ya, gimana? Sama burung. Nah, atau dengan si burung. Nah, kenapa bisa mereka simbiosis mutualisme? Sama-sama tadi dari ide yang udah Ibu tepuk. Si kerbau untungnya dari mananya? Kerbau diuntungkan dari apanya? Iya, bersih. Karena apa, Nak? Karena badannya dimakan. Iya, benar sekali. Hebat Nurmala. Tadi si kerbau itu terdapat banyak kutu-kutu di badannya. Tapi dengan adanya burung jalak, kutu-kutu itu dimakan. Nah, jadi si burung jalak mendapatkan keuntungan makanan dari kutu-kutu si kerbau, sementara si kerbau mendapat keuntungan badannya itu bersih dari parasit yaitu kutu-kutu, ya kan, Nak? Nah, kemudian yang kedua, apa di contohnya? Ayo, siapa lagi? Nita, Kasih, Nina, Waniman. Apa tadi cara yang kedua? Aduh, tadi pada lihat nggak ya video yang Ibu udah kasih? Nah, seharusnya kalian harus memperhatikan video yang Ibu kasih ya. Jangan di situ sibuk sendiri. Kalian harus memperhatikan apa yang udah Ibu tampilkan. Apakah Ibu ulang videonya agar kalian bisa memahami? Ayo jawab dulu Ibu. Lanjut. Tadi yang kedua yaitu contohnya lebah dengan si kupu-kupu ya. Si kupu-kupu diuntungkan karena dia bisa menghisap nektar. Sementara si bunga mendapatkan keuntungan. Apa keuntungannya? Yaitu dengan bantuan si lebah bisa terjadi penyerbukan oleh si bunga. Itu contoh yang kedua. Sementara contoh yang ketiga, lihat itu di slide yang Ibu kasih di videonya. Tentang apa? Tentang bakteri E. coli dengan manusia, yang mana
manusia itu diuntungkan. Karena apa? Bisa mendapatkan mengurangi pertumbuhan bakteri jahat dan mempercepat proses pembusukan di dalam usus besar. Sementara bakteri E. coli itu mendapatkan keuntungan dapat makanan dari sisa-sisa makanan pada usus besar. Sekarang Ibu lanjutkan simbiosis yang kedua ya. Tapi kalian harus melihat videonya, jangan di situ main-main ya. Oke, anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Yaitu mengenai simbiosis komunitarisme. Kurang kuat, Bu, suaranya. Nggak dengar kami. Iya, Bu, suaranya pelan, Bu. Hidup lainnya tidak ditemukan maupun Udah full ini suaranya. simbiosis yaitu pada pohon anggrek atau bunga anggrek dan pohon inangnya. Teman-teman, bunga anggrek ini mendapatkan tumpangan untuk hidup, sementara pohon inang tetap hidup seperti itu. Jadi pihak yang diuntungkan yaitu bunga anggrek, sedangkan pohon inang menjadi pihak yang tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh simbiosis komunitarisme yang kedua, yaitu ada ikan remora dan ikan hiu. Untuk teman-teman ketahui, ikan remora ini mempunyai cangkalan pemisah yang memungkinkannya dapat menempel pada ikan hiu atau ikan lainnya yang lebih besar. Dengan menempel seperti itu, sisa makanan hiu yang berupa lemak dimanfaatkan oleh ikan remora. Ikan remora juga diuntungkan karena terhindar dari predatornya. Karena itu, kehadiran ikan remora tidak mengganggu ikan hiu. Ikan hiu tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Di pembahasan yaitu teman-teman akan mengetahui penjelasan mengenai simbiosis parasitisme. Nah teman-teman, simbiosis parasitisme Sekarang tadi sudah lihat mengenai simbiosis apa tadi? Komensalisme. Apa tadi contohnya? Yang pertama. Terus Umi yang baru, Umi lagi ngapain ini? Ikan hiu, Bu, sama ikan remora. Iya, benar sekali. Kemudian apa lagi? Apa lagi, Nak? Tentang tadi ya, pohon dengan bunga anggrek. Yang mana pohon anggrek bisa hidup di pohon inang, sementara pohon inangnya tidak merasa dirugikan. Kemudian tadi ikan remora dengan ikan hiu. Ikan hiu itu tidak merasa dirugikan, sementara ikan remora mendapatkan sisa-sisa makanan dari si ikan hiu. Ya kan, Nak? Jadi si ikan remora dapat untung, tapi si hiu tidak merasa dirugikan. Itu adalah simbiosis komensalisme. Sekarang yang ketiga ya. Ibu lanjutkan videonya. merupakan hubungan timbal balik pada satu-satu hidup dibutuhkan dan makhluk hidup lainnya dibutuhkan. Nah, untuk contoh simbiosis parasitisme yaitu ada Umaya, sekali hobi ini oh, terdapat Umaya.